Kebohongan besar di balik kekayaan, rahasia gelap Luhut Panjaitan yang akhirnya terbongkar. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Saudara-saudari, hari ini kita akan membuka mata terhadap sesuatu yang selama ini tersembunyi. Ada kebenaran yang harus disampaikan, meski berat untuk diucapkan. Kisah panjang yang perlu diketahui semua orang. Pada tanggal 12 Januari tahun 2026, dunia menyaksikan sebuah pembelaan. Seseorang yang duduk di kursi Ketua Dewan Ekonomi Nasional mengeluarkan pernyataan keras. Dia marah karena dituduh memiliki saham di perusahaan bernama Toba Pool-Lestari. Dalam video yang diunggah di media sosial, dia berkata dengan tegas, "Saya tidak pernah punya saham, kecuali di perusahaan saya sendiri." Dia menyebut hanya memiliki kepentingan di perusahaan tambang batu bara yang dia dirikan sendiri sejak tahun 2003 atau 2004. Namun, mari kita telusuri jejak yang sebenarnya. Jejak kekayaan yang tersembunyi. Tahun 2014 hingga sekarang, jalan panjang menumpuk harta. Sejak tahun 2014, berbagai laporan mulai menunjukkan kepemilikan aset yang sangat luas. Namun yang menarik, banyak kepemilikan ini tidak terlihat secara langsung. Ada yang disebut dengan istilah nomine, yaitu orang lain yang namanya dipinjam untuk menyembunyikan pemilik sebenarnya. Bayangkan seperti ini, Anda punya rumah besar, tapi surat kepemilikannya atas nama orang lain. Di atas kertas, rumah itu bukan milik Anda. Tapi sebenarnya, Andalah yang menguasai dan menikmati hasilnya. Cara menyembunyikan kekayaan. Ada beberapa cara yang digunakan. Pertama, melalui apa yang disebut investment banking, atau perbankan investasi. Ini adalah cara rumit dalam dunia keuangan di mana kepemilikan bisa diputar-putar melalui berbagai perusahaan dan lembaga keuangan hingga sulit dilacak. Kedua, melalui trust, atau perwalian. Ini seperti menitipkan harta kepada seseorang, tapi Anda masih yang mengendalikannya dari belakang layar. Perusahaan tambang batu bara, memang benar, secara terbuka ada pengakuan memiliki perusahaan tambang. Namun pertanyaannya, berapa banyak sebenarnya? Dan berapa banyak yang tersembunyi? Izin usaha pertambangan yang didapat tahun-tahun 2003 sampai tahun 2004 di Kutai Kartanegara bukanlah cerita yang sederhana. Tanah seluas itu, izin sebesar itu, dalam waktu yang penuh dengan perubahan politik, ini semua menimbulkan pertanyaan besar. Kemarahan yang mencurigakan. Pada tanggal 13 Januari tahun 2026, kemarahan meledak. "Saham mana? Tunjukin!" teriak dia, marah karena dituduh punya hubungan dengan Toba Pool-Lestari. Tapi mengapa harus semarah itu? Orang yang bersih biasanya tenang dalam menjawab. Orang yang marah-marah seringkali sedang menyembunyikan sesuatu. Dia bilang ini menyangkut harga diri. Tapi bukankah rakyat Indonesia juga punya harga diri? Bukankah lingkungan kita yang rusak juga punya nilai? Kisah Toba Pool-Lestari, benang merah yang tersembunyi. Mari kita mundur ke tahun 2001. Waktu itu, dia menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan di masa Presiden Gus Dur. Dia mengaku melihat sendiri rakyat berdemo menolak Toba Pool-Lestari karena merusak lingkungan. Danau Toba menjadi keruh, berbau, hutan rusak. Dia katanya mengusulkan untuk menutup perusahaan itu. Tapi inilah yang aneh, perusahaan itu ditutup tahun 2001, dibuka lagi tahun 2003. Siapa yang memiliki kekuatan untuk membuka kembali perusahaan yang sudah ditutup pemerintah? Siapa yang mendapat untung dari pembukaan kembali itu? Tahun 2003 bertepatan dengan izin tambang. Perhatikan ini baik-baik, Toba Pool dibuka kembali tahun 2003. Izin tambang batu bara diklaim didapat tahun-tahun 2003 sampai tahun 2004. Bukankah ini terlalu kebetulan? 200.000 hektare tanah. Dalam pernyataannya tahun 2026, dia mengatakan tidak setuju satu orang menguasai 200.000 hektare tanah. Tapi pertanyaannya, berapa hektare yang dia kuasai sendiri? Berapa luas tambang batu baranya? Berapa tanah yang dikuasai melalui nomine dan trust? Pola yang terus berulang. 2014 mulai banyak laporan tentang kepemilikan luas di berbagai sektor. Tahun 2015 sampai tahun 2020 penguasaan semakin melebar, dari tambang hingga infrastruktur. Tahun 2021 sampai tahun 2024 semakin banyak proyek besar yang mengalir ke perusahaan-perusahaan yang terkait. Tahun 2025 sampai tahun 2026 ketika tekanan publik meningkat, pembelaan keras dilakukan. Setiap kali ada yang mempertanyakan,
Jawabannya selalu, tunjukkan buktinya. Tapi bukankah justru dia yang harus membuktikan bahwa semua hartanya bersih? Bukankah pejabat publik harus transparan? Kritik ditolak dengan kemarahan. Dia bilang dalam negara demokrasi yang sehat, kritik harus berdasar data. Ini benar, tapi dia sendiri tidak pernah membuka data lengkap tentang seluruh asetnya. Tidak ada daftar lengkap perusahaan yang dimiliki. Tidak ada penjelasan tentang nomine-nomine yang digunakan. Tidak ada keterbukaan tentang trust dan struktur kepemilikan yang rumit. Bagaimana rakyat bisa mengkritik berdasar data kalau data itu disembunyikan? Kerusakan lingkungan dan siapa yang diuntungkan? Toba Pul Lestari merusak lingkungan, ini fakta yang diakui sendiri. Rakyat menderita, Danau Toba rusak, hutan hilang. Tapi siapa yang paling diuntungkan dari semua kerusakan itu? Siapa yang menguasai tambang-tambang di sekitar sana? Siapa yang punya proyek-proyek besar di Sumatera Utara? Pola bisnis yang sama, perusahaan besar datang, merusak lingkungan, rakyat menderita, tapi ada segelintir orang yang jadi sangat kaya. Ini terjadi di Toba Pul. Ini terjadi di tambang-tambang batu bara. Ini terjadi di banyak tempat di Indonesia. Saran kepada Presiden, atau akting. Tahun-tahun 2025 sampai tahun 2026, tiba-tiba ada usulan kepada Presiden Prabowo untuk mencabut izin Toba Pul Lestari. Kedengarannya mulia, kedengarannya membela rakyat, tapi pertanyaannya, mengapa baru sekarang? Mengapa tidak dari dulu? Dan yang paling penting, siapa yang akan mengambil alih lahan 200.000 hektar itu kalau Toba Pul ditutup? Apakah ini benar-benar untuk rakyat? Atau ini strategi bisnis untuk mengambil alih aset yang sangat berharga? Yang harus kita pahami, saudara-saudari, ini bukan soal satu perusahaan atau satu orang. Ini soal sistem yang sudah lama berjalan. Sistem di mana kekayaan disembunyikan dengan cara-cara rumit. Pejabat publik jadi sangat kaya tapi tidak jelas dari mana. Rakyat dan lingkungan yang menanggung akibatnya. Kritik ditolak dengan kemarahan dan ancaman. Data tidak pernah dibuka secara transparan. Pertanyaan untuk kita renungkan, apakah wajar seorang pejabat publik memiliki kekayaan sebesar itu? Apakah wajar semua kekayaan itu didapat dalam masa-masa dia berkuasa? Apakah wajar ketika ditanya, dia marah-marah bukannya menjelaskan dengan tenang? Doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kini akan mengabarkan dan menganalisa, bagaimana Tuhan Yesus Kristus membersihkan Indonesia, membuka anak-anak muda Indonesia menjadi berkat bagi rakyat Indonesia. Walaupun dengan atau tanpa Anda, bersyukurlah jika Tuhan Yesus Kristus melibatkan Anda dalam pekerjaannya. Lakukanlah dengan sepenuh hatimu, karena itu adalah kehormatan. Ayat suci tentang kebenaran dan keadilan. 1. Amsal 11 ayat 1. Neraca palsu adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi batu timbangan yang tepat. Dikenannya. 2. Yehezkiel 22 ayat 27. Pemuka-pemukanya adalah sama seperti serigala yang menerkam mangsanya di tengah-tengahnya, mereka menumpahkan darah dan membinasakan nyawa untuk memperoleh laba yang tidak jujur. 3. Amsal 29 ayat 4. Raja yang berlaku adil menegakkan negeri, tetapi orang yang suka menerima suap meruntuhkannya. 4. Yesaya 1 ayat 23. Pemimpin-pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekutu dengan pencuri, semuanya suka menerima suap dan mengejar hadiah, mereka tidak memberikan keadilan kepada anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. 5. Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Arahan Tuhan Yesus untuk kita semua. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mencari kebenaran. Dia tidak pernah takut pada penguasa yang korup. Dia membongkar kemunafikan para pemimpin agama yang pura-pura suci tapi hatinya penuh kejahatan. Yesus berkata dalam Matius 23 ayat 27 dan 28, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik,
sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurhakaan. Kita dipanggil untuk, pertama, mencari kebenaran, meskipun pahit. Kedua, tidak takut pada kekuasaan duniawi. Ketiga, membela yang lemah dan tertindas. Keempat, menolak ketidakadilan dalam bentuk apapun. Kelima, percaya bahwa Tuhan akan menyingkapkan semua yang tersembunyi. Pesan penutup, anak-anak muda Indonesia, inilah saatnya kalian bangkit. Jangan biarkan generasi tua yang korup terus menguasai negeri ini. Kalian adalah pembersih yang Tuhan kirimkan. Jangan takut, jangan menyerah. Kebenaran akan menang. Rakyat Indonesia, bukalah mata. Jangan mudah dibodohi oleh kata-kata manis dan kemarahan pura-pura. Tanyakan terus, desak terus, sampai semua kebenaran terungkap. Tuhan Yesus Kristus sedang bekerja membersihkan Indonesia. Proses ini sudah dimulai. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Amin, amin, amin. Kebenaran akan memerdekakan kamu, Yohanes 8 ayat 32.